Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Kusumatias dengan NIM 3101419082. Saya akan menyampaikan materi tentang proses dan fungsi komunikasi dalam manajemen sekolah. Pertama, saya akan membahas proses komunikasi dalam manajemen sekolah. Menurut Ghaffar dan Nurdin, terdapat 3 tahap penting dalam proses komunikasi. Yang pertama adalah encoding, yang merupakan tahap penyampaian gagasan atau program yang akan dikomunikasikan dalam bentuk kalimat maupun gambar. Yang kedua adalah penyampaian. Pada tahap ini, gagasan yang sudah diwujudkan dalam bentuk kalimat ataupun gambar disampaikan melalui lisan, tulisan, maupun gabungan keduanya. Yang ketiga adalah decoding. Pada tahap ini, komunikan mencerna dan memahami kalimat dan gambar yang diterima menurut pengalaman yang dimiliki. Proses komunikasi dalam organisasi sekolah dibedakan menjadi 2, diantaranya proses komunikasi internal dan proses komunikasi eksternal. Komunikasi internal merupakan komunikasi yang terjalin antara komponen sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa. Tujuan dari komunikasi internal adalah agar setiap personil sekolah dapat bekerja dengan tenang dan menyenangkan, serta terdorong untuk berprestasi dengan baik dan mengerjakan tugas dengan penuh kesadaran. Dalam organisasi terdapat 4 dimensi komunikasi internal, yaitu yang pertama adalah downward communication, yaitu komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tataran manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya. Fungsi arus komunikasi ini adalah pemberian atau penyimpanan instruksi kerja, penjelasan dari kepala sekolah tentang mengapa suatu tugas perlu untuk dilaksanakan, penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Yang kedua adalah upward communication, yaitu komunikasi yang terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada atasannya. Fungsi arus komunikasi ini adalah penyampaian informasi tentang pekerjaan-pekerjaan ataupun tugas yang sudah dilaksanakan, penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan, penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan, penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri maupun pekerjaannya. Yang ketiga adalah horizontal communication, yaitu komunikasi yang berlangsung antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Fungsi arus komunikasi ini adalah memperbaiki koordinasi tugas, upaya pemecahan masalah, saling berbagi informasi, upaya pemecahan konflik, membina hubungan melalui kegiatan bersama. Yang keempat adalah interline communication, yaitu tindak komunikasi untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional. Spesialis staf biasanya paling aktif dalam komunikasi lintas saluran ini karena biasanya tanggung jawab mereka berhubungan dengan jabatan fungsional. Selanjutnya adalah komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi antara kepala sekolah dengan khalayak audiens atau stakeholder di luar sekolah. Terdapat 2 dimensi komunikasi eksternal, yakni yang pertama adalah hubungan sekolah dengan orang tua siswa. Hubungan sekolah dengan orang tua siswa dapat dijalin melalui berbagai cara, yaitu adanya kesamaan tanggung jawab dan adanya kesamaan tujuan. Tujuan hubungan sekolah dengan orang tua siswa antara lain A. Saling membantu dan saling mengisi dengan memahami kekurangan dan kelemahan anak. Guru dan orang tua siswa dapat bersama-sama membinanya. B. Bantuan uang dan barang, baik secara perorangan maupun melalui lembaga yang disebut BP3. C. Untuk mencegah perbuatan yang kurang baik. D. Bersama-sama membuat rencana yang baik untuk sang anak, misalnya mengembangkan bakat olahraga, musik, seni, tari, seni lukis, dan sebagainya. Sedangkan cara menjalin hubungan sekolah dengan orang tua antara lain A. Melalui Dewan Sekolah atau Komite Sekolah. Dewan Sekolah adalah suatu lembaga yang perlu dibentuk dalam rangka pelaksanaan MTS. Anggota Dewan Sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru, beberapa
beberapa tokoh masyarakat, serta orang tua siswa yang memiliki potensi dan perhatian terhadap pendidikan. Pada hakikatnya, Dewan Sekolah ini dibentuk untuk membantu menyukseskan kelancaran proses pembelajaran di sekolah, baik menyangkut perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Dibentuknya Dewan Sekolah terutama dalam kaitannya dengan masalah relevansi pendidikan yang akan diwujudkan melalui MBS, agar apa yang dilaksanakan sekolah sejalan dan selaras dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. B. Melalui BP3. BP3 adalah organisasi orang tua siswa yang bertugas dan berfungsi untuk memberikan bantuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Bantuan ini terutama dalam kaitannya dengan masalah sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar. C. Melalui pertemuan penyerahan buku laporan pendidikan. D. Melalui ceramah ilmiah yang membahas masalah yang berkaitan dengan peningkatan prestasi siswa. Yang kedua adalah hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekolah merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat lingkungannya. Sebaliknya, masyarakat pun tidak dapat dipisahkan dengan sekolah. Sekolah merupakan lembaga formal yang diserahi tugas untuk mendidik, melatih, serta membimbing generasi muda bagi peranannya di masa depan. Sementara masyarakat merupakan pengguna jasa pendidikan. Berdasarkan dimensi kepentingan sekolah, tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah A. Memelihara kelangsungan hidup sekolah, B. Meningkatkan mutu pendidikan sekolah, C. Memperlancar kegiatan pembelajaran di sekolah, D. Memperoleh bantuan dan dukungan dari masyarakat. Berdasarkan dimensi kepentingan masyarakat, tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah A. Memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, B. Memperoleh masukan dari sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, C. Menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, D. Memperoleh kembali anggota masyarakat yang terampil dan makin meningkat kemampuannya. Di samping itu, hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan untuk saling membantu serta mengisi dan menggalang bantuan keuangan, bangunan, dan barang. Komunikasi sekolah dengan masyarakat wujud dari komunikasi eksternal, yaitu yang pertama adalah komunikasi dari sekolah kepada khalayak yang bersifat informatif melalui media massa. Contohnya adalah komunikasi sosialisasi penerapan kurikulum baru melalui artikel majalah, press release atau media rilis, artikel surat kabar atau majalah, pidato, brosur, poster, konferensi pers. Yang kedua adalah komunikasi dari khalayak masyarakat kepada sekolah. Contohnya adalah komunitas peduli pendidikan memberikan masukan perihal pengembangan kurikulum sekolah, aspirasi masyarakat tentang program sekolah jangka pendek, informasi perencanaan anggaran sekolah. Selanjutnya adalah fungsi komunikasi dalam manajemen sekolah. Yang pertama adalah fungsi informatif. Maksudnya bahwa melalui komunikasi yang baik diharapkan semua pihak di sekolah memperoleh informasi yang baik dan akurat serta tepat waktu, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Yang kedua adalah fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu yang pertama adalah atasan, dalam hal ini kepala sekolah yang berwenang mengendalikan semua informasi yang disampaikan dan memberikan instruksi atau perintah. Yang kedua adalah message atau pesan regulatif berorientasi pada kerja. Artinya, guru maupun pegawai membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Selanjutnya, yang ketiga adalah fungsi integratif. Fungsi integratif terkait dengan organisasi sekolah sebagai suatu sistem harus berintegrasi dalam satu total kesatuan yang saling berkaitan dan semua urusan satu sama lain tak dapat dipisahkan. Fungsi integratif merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk menyediakan saluran yang memungkinkan kepala sekolah, guru, siswa, dan staf karyawan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Saluran komunikasi ini dapat dibuat seperti buletin, televisi, OHP, infokus, maupun hal lain yang dapat membantu efektivitas kinerja sekolah. Yang keempat adalah fungsi persuasif atau mempengaruhi dan penyaluran.
Fungsi persuasif atau pengaruh berarti memasukkan unsur-unsur yang meyakinkan dari atasan, baik bersifat motivasi maupun bimbingan, sehingga bawahan merasa berkewajiban menjalankan pekerjaan atau tugas yang harus dilaksanakannya. Yang kelima adalah fungsi emosi. Komunikasi sebagai fungsi emosi artinya dengan komunikasi yang baik, seluruh komponen yang ada pada sekolah dapat mengontrol emosi ataupun mengendalikan stres. Yang keenam adalah fungsi motivasi. Komunikasi sebagai fungsi motivasi artinya bahwa kepala sekolah harus mampu memanfaatkan komunikasi dalam memberi motivasi kepada bawahannya. Yang ketujuh adalah fungsi komando akan perintah. Fungsi komando akan perintah berkaitan dengan kekuasaan orang, merupakan hak untuk memberi perintah kepada bawahan. Para bawahan harus tunduk dan taat serta disiplin dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Yang ke-8 adalah fungsi kontrol. Melalui komunikasi, kepala sekolah dapat mengontrol kerja para guru dan pegawai sehingga mengetahui sebatas mana hasil kinerja sekolah. Contoh, laporan kerja. Jika fungsi-fungsi komunikasi di atas dapat berjalan dengan baik, maka kinerja sekolah akan lebih optimal sehingga tujuan sekolah akan lebih cepat tercapai. Untuk mengefektifkan semua fungsi komunikasi ini, maka sebaiknya seorang kepala sekolah membuka komunikasi yang bersifat terbuka. Komunikasi yang bersifat terbuka akan memperlancar proses penyampaian pesan baik dari atasan maupun bawahan. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Maaf apabila ada salah maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.